Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan boleh memberikan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Roh-Mu memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam keterbatasan dan kekurangan kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepada aku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu,
Mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, berani menyuarakan kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang menyatakan atau menyuarakan kebenaran, tentu akan berdampak atau ada resiko yang harus diterima oleh seseorang yang berani menyuarakan kebenaran. Ketika suatu kebenaran disampaikan, disuarakan, diberitakan, tentu bagi kelompok atau pribadi yang tidak senang akan kebenaran yang disampaikan itu, pasti kelompok atau pribadi yang tidak senang itu akan mulai membenci, memusuhi, menjauhi orang yang telah menyampaikan sebuah kebenaran. Bagi orang yang berani menyampaikan sebuah kebenaran, tentu sudah memikirkan hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Misalnya, yang dulunya dia memiliki teman, sahabat yang banyak, tetapi ketika dia ucapkan sebuah kebenaran kepada sahabat atau orang-orang di sekitarnya, mungkin itu mempengaruhi. Dia akan dijauhi, dia akan dihina. Bahkan mungkin bagi orang yang memiliki kedudukan dalam sebuah persekutuan, kelompok, ataupun pekerjaan, kedudukannya itu bisa terancam karena sebuah kebenaran yang dia seruarakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada sebagian orang juga tidak mau atau kita katakan tidak berani menyuarakan kebenaran. Karena baginya itu akan membuat dirinya semakin di dalam persoalan. Jadi ketika dirinya takut, tidak berani menyampaikan, menyuarakan sebuah kebenaran, dia ambil posisi aman. Dia ambil posisi nyaman agar hidupnya tidak terganggu. Agar orang-orang lain juga merasa nyaman, berdekatan, berdampingan dengan hidupnya. Berbeda dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan yang akan kita renungkan saat ini. Ketika nama Yesus dan ke-12 murid Yesus mulai tersiar di mana-mana. Banyak orang yang mengatakan kalau Yesus itu adalah Elia. Ada sebagian orang yang mengatakan Yesus itu sama seperti nabi-nabi biasa. Tetapi berita itu sampai kepada Herodes, dan Herodes katakan kepada mereka, bukan. Dia itu adalah Yohanes yang telah bangkit.
Sehingga kuasa-kuasa yang dimiliki Yohanes menyertai Yesus. Itu pendapat dari Herodes. Di balik pendapatnya itu, Herodes mulai bercerita bagaimana peristiwa kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dibelenggu dalam penjara karena Yohanes Pembaptis menyatakan sebuah kebenaran. Apa kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu? Ketika Herodes mengambil Herodias sebagai istrinya, padahal Herodias adalah istri dari saudaranya yang bernama Filipus. Sehingga Yohanes katakan kepada Herodes, tidak halal bagi kamu mengambil istri dari saudaramu. Tentu sebuah kebenaran yang disampaikan Yohanes ini membuat Herodes dan Herodias terganggu, sehingga Herodes memutuskan untuk menangkap, membelenggu dalam penjara Yohanes Pembaptis. Tetapi ada yang lebih marah kepada kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tersebut. Herodias ternyata menaruh rasa dendam dan berkeinginan untuk membunuh Yohanes. Tetapi dia tidak dapat melakukannya karena Herodes tetap melindungi Yohanes. Bagi Herodes, Yohanes itu adalah orang yang suci. Dia suka mendengarkan pengajaran apa yang disampaikan oleh Yohanes. Suatu kesempatan yang dimiliki oleh Herodias untuk meluapkan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis. Ketika Herodes berulang tahun, dia mengadakan perjamuan untuk para pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang yang terkemuka di daerah Galilea. Tentu suasana hati Herodes pada saat itu sedang bersuka cita. Ketika perjamuan itu berlangsung, ada penampilan dari seorang putri dari Herodias yang tampil di depan Herodes dan orang-orang yang datang pada perjamuan ulang tahun Herodes. Tarian putri itu membuat suasana pesta atau perjamuan itu semakin menarik. Dan penampilan putrinya itu menyenangkan ataupun menyukakan hati Herodes dan semua tamu undangan. Sehingga Herodes berkata kepada putrinya itu, mintalah apa yang kau minta dariku. Aku bersumpah, walaupun kau meminta setengah dari kerajaanku ini, aku akan memberikannya. Mendengarkan janji, sumpah yang disampaikan Herodes ini, putrinya berlari menemui ibunya Herodias. Ibu, apa yang harus kuminta? Karena dendam Herodias kepada Yohanes, maka ibunya berkata kepada putrinya tadi, mintalah kepala Yohanes di atas talam. Putrinya berlari bertemu dengan Herodes dan menyampaikan keinginannya. Dengan sedih hati karena
Herodes menganggap Yohanes itu orang yang suci. Tetapi karena janji atau sumpah yang disampaikannya kepada perempuan itu, kepada putrinya itu, di depan para undangan, tentu dia akan merasa malu kalau dia tidak memenuhi janji atau sumpahnya itu. Sehingga dia suruh pengawal untuk membawa kepala Yohanes di atas talam. Pada akhirnya, putrinya itu menerima kepala Yohanes di atas talam dan memberikannya kepada Herodias. Mendengar hal itu, murid-murid Yohanes mengambil mayat Yohanes dan meletakkannya di atas kuburan. Dendam Herodias tersampaikan, terlampiaskan, karena memang dia sudah lama ingin membunuh Yohanes. Tetapi kesempatan itulah digunakannya dengan baik, dengan penampilan putrinya yang membuat Herodes, membuat tamu undangan mengaguminya, menyukakan hati mereka. Sehingga satu permintaan dari Herodias yang disampaikan kepada putrinya, kepala Yohanes. Sekejap nyawa Yohanes Pembaptis lenyap karena dendam yang sudah lama di dalam kehidupan Herodias. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara tentang dendam. Dendam, kalau kita melihat dari kamus, keinginan untuk membalaskan kejahatan kepada orang yang telah melakukan kejahatan atau menyakiti hati kita. Sehingga rasa dendam ini kalau terus ada di dalam kehidupan kita, nyawa sekalipun kita tidak peduli lagi. Yang penting dendam itu terbalaskan. Makanya kalau kita melihat berita-berita di medsos, bagaimana terjadi pembunuhan kalau diselidiki karena ada unsur-unsur dendam di beberapa waktu yang lalu. Dendam tidak akan pernah mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dendam itu akan terus menjerumuskan kita kepada yang namanya dosa dan terus melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Herodias tadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yohanes Pembaptis dibelenggu, dipenjara karena dia menyatakan kebenaran kepada Herodes dan Herodias. Akibatnya, dari kebenaran yang disampaikan, dia dihukum. Berlanjut, Herodias menaruh dendam. Berlanjut, ketika Herodes berjanji bersumpah kepada putri yang menari tadi, karena sumpah janji itu tidak bisa diingkarinya, dia akan menanggung rasa malu kepada para undangannya, sehingga apa yang diinginkan Herodias melalui putrinya tadi dipenuhinya, sehingga kepala Yohanes Pembaptis dibawa di atas talam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama, dibutuhkan keberanian di dalam menyuarakan sebuah kebenaran. Keberanian apa?
Keberanian siap dibenci, siap dijauhi, siap dicaci dan dimaki, bahkan siap menerima segala konsekuensi atau hukuman yang kita harus terima ketika kebenaran itu kita suarakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita belum cukup berani, maka sulit kita menjadi pribadi yang menyuarakan kebenaran. Kalau tidak ada keberanian, maka kita menjadi pribadi orang yang suka cari zona aman. Tidak mau menyusahkan diri. Sehingga kita terus berdiam diri. Walaupun kebenaran kita ketahui, tapi kita tidak mau menyuarakan itu. Kita tidak mau menjadi orang seperti itu, kita mau berani. Walaupun konsekuensi yang mungkin jabatan, kedudukan akan hilang karena kebenaran yang kita sampaikan. Tetapi yakinlah, orang yang menyatakan kebenaran tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Akibat konsekuensi dari menyatakan kebenaran tentu akan berdampak dalam kehidupan, bahkan masa depan pribadi, bahkan keluarga kita. Tetapi jangan takut. Tetap suarakan. Tetap serukan yang namanya sebuah kebenaran. Poin yang kedua, ketika kita tersakiti, ketika kita kecewa pada orang lain yang telah menyakiti, mengecewakan hati kita, kita boleh marah pada saat itu. Marah kita boleh. Tetapi jangan pernah ada rasa dendam. Dendam ini akan membuat hidup kita tidak tenang dan nyaman. Karena ada rasa dendam dalam hati kita, ada niat untuk membalaskan kejahatan, kekecewaan yang pernah kita terima. Dendam itu akan menjerumuskan kita kepada dosa. Ketika Bapak Ibu memiliki mungkin kita katakan musuh atau orang-orang yang tidak suka kepada kita, jangan pernah sampai kepada yang namanya rasa dendam. Benci boleh. Ya, benci itu ya wajar, gak suka, karena gak semua bisa kita membuat orang lain itu bahagia, senang melalui kehadiran kita. Sekedar benci boleh. Tetapi kalau kita sudah ada perasaan rasa dendam, maka itu akan membuat kita terus hidup dalam keberdosaan. Yang ketiga, sebelum kita berjanji, sebelum kita bersumpah, kita harus merenungkan. Jangan asal berucap. Jangan asal berjanji. Jangan asal bersumpah. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan berjanji palsu, bersumpah palsu. Karena kalau orang lain mengingat janji dan sumpah kita itu, dan mereka menuntut janji itu, kalau kita tidak penuhi itu, maka kita akan menjadi orang yang tidak dapat dipercayai. Kalau kita lakukan janji dan sumpah kita itu, kita seperti orang yang tidak punya hati, atau orang yang kejam. Sama seperti yang dilakukan oleh Herodes tadi. Jadi apapun dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan bersumpah, jangan berjanji hal-hal yang tidak mungkin untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kehidupan kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan, menolong kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan saat ini. Kami diingatkan agar kami menjadi orang-orang percaya yang berani menyuarakan kebenaran. Walaupun kebenaran yang kami sampaikan terkadang menyakitkan hati orang. Biarlah kami diberikan roh hikmat, roh keberanian dalam menyuarakan sebuah kebenaran. Kalaupun kami harus dibenci, kalaupun masa depan pribadi, keluarga kami terancam karena sebuah kebenaran yang kami sampaikan. Tolong kami Tuhan, pelihara kami, jaga dan lawat kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau terus menjadi saksi-saksi Tuhan, menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki kasih yang dapat mengelola amarah kami. Jangan biarkan kami menaruh rasa dendam kepada sesama kami, karena itu akan menjerumuskan kami ke dalam dosa. Dan ajari kami Tuhan untuk tidak mengungkapkan janji sumpah yang tidak pada dasarnya tidak dapat kami lakukan. Roh Kudus Tuhan menolong, mengingatkan kami akan kebenaran Tuhan yang telah kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena sampai saat ini kami tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan boleh izinkan dan hantarkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kami mau terus percayakan ketika kami mendengarkan kebenaran Tuhan. Roh Kudus Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mau disapa oleh firman Tuhan pada saat ini dari Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita.
Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan mengembalakan umat-Nya. Tuhan mengembalakan umat-Nya. Saudara-saudara, sebagai pemimpin, baik itu memimpin orang dalam jumlah yang besar, jumlah yang kecil, baik itu menjadi pelayan, melayani dalam jumlah yang besar, atau melayani dalam jumlah yang kecil, itu semua akan terlihat dari kesungguhan hati sosok pemimpin atau pelayan tersebut. Dari mana kita dapat melihatnya? Apakah pemimpin, apakah pelayan tersebut memberikan perhatiannya kepada orang-orang yang dipimpin atau yang sedang dilayani, atau yang kita sebut dengan yang digembalakan? Kalau mereka mengenal, kalau mereka berkeinginan agar orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang digembalakan atau dilayani itu tetap bersatu dan mengajarkan kebaikan, menuntun mereka kepada jalan yang benar, maka di sanalah dia dapat menjadi pemimpin, pelayan atau gembala yang baik tentunya. Tetapi ada sebagian pemimpin, ada mungkin yang mengambil bagian dalam pelayanan atau mengembalakan jemaat. Kalau dia mencari keuntungan, kalau dia tidak bisa mempersatukan, kalau dia hanya terus memecah belah, kalau dia tidak menuntun dan mengajarkan kebenaran bagi setiap orang yang dipimpin, orang yang dilayani, atau orang yang digembalakan, bahkan ada orang yang mencari sebuah keuntungan dari situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Kalaulah demikian, mereka adalah pemimpin-pemimpin palsu, gembala-gembala palsu, dan pelayan-pelayan yang palsu, yang tidak memberikan hatinya kepada orang-orang yang sedang dipercayakan dalam kehidupannya. Apa yang kita baca, renungkan bersama-sama pada saat ini, bagaimana Tuhan marah kepada para pemimpin atau gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan umat Tuhan. Tuhan menyebutnya sebagai kambing domba, gambaran umat Tuhan. Celakalah kamu. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan membalaskan perbuatan kejahatan yang telah kau lakukan kepada kambing dombaku. Karena ulah mereka, kambing domba Allah, tercerai berai berserak. Mereka tidak lagi melakukan hidup dalam ketetapan Tuhan. Mereka melakukan apa yang diinginkan pemimpin mereka. Mereka tidak lagi punya pemimpin yang bisa memimpin mereka ke hal-hal yang baik. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang tetap mencari keuntungan dari kambing domba yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tentu apa yang dilakukan oleh mereka itu akan mendapatkan sebuah konsekuensi atau hukuman yang datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada mereka, celakalah. Bahkan kalimat selanjutnya,
Aku akan membalaskan perbuatan jahat yang engkau lakukan kepada kambing dombaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata ketika kita sedang dipercayakan Tuhan untuk melayani, untuk menggembalakan, untuk memimpin orang dalam kelompok kecil dan orang kelompok besar, baik itu dalam organisasi, baik itu dalam persekutuan atau kelompok kerja, apapun namanya itu, kalau kita tidak mengerjakan atau kalau kita tidak dapat membuat mereka menjadi sebuah kesatuan, maka kita harus siap menanggung segala resiko dari perbuatan yang kita lakukan. Karena ketika kita dipercayakan untuk memimpin, menggembalakan, dan melayani orang-orang di sekitar kita, kita tidak menaruh hati sepenuhnya kepada mereka. Kita sibuk dengan keinginan kita. Kita ego, bahkan mencari keuntungan dari situasi yang sedang terjadi. Firman Tuhan mengingatkan kita di awal ini agar kita tetap berjaga, agar kita tetap waspada, karena apa yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin, untuk kita layani, untuk kita gembalakan, ternyata Tuhan tetap memberikan perhatiannya kepada kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan ambil alih. Tuhan akan mengumpulkan mereka yang tercerai-berai. Tuhan akan membawa kambing domba ini ke padang. Tuhan akan membuat mereka berkembang biak dan bertambah banyak. Dan Tuhan akan menggantikan mereka yang tadi tidak merawat kambing dombanya dengan baik, dengan gembala-gembala yang akan menuntun dan membawa dan mempersatukan kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Dan pada suatu saatnya Tuhan berjanji akan menghadirkan, mendatangkan gembala yang benar-benar menyatakan kebenaran dan keadilan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan dari Yeremia ini, mungkin merujuk kepada Yesus Kristus sebagai keturunan Raja Daud. Akan datang raja dari tunas Daud. Yesuslah yang kita imani, yang kita sebut sebagai gembala yang baik. Kenapa Yesus kita katakan gembala yang baik? Karena gembala yang baik mengenal kita. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Jelas nyawa Kristus Yesus dikorbankan karena dosa-dosaku, dosa-dosa kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sehingga kita berani katakan kalau Yesus itu memang benar-benar sosok gembala yang baik. Gembala yang memelihara, gembala yang merawat, gembala yang mempersatukan, gembala yang mau rela berkorban demi domba-dombanya, yaitu kita umat manusia dan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mendengar tema saat ini Tuhan mengembalakan umatnya, walaupun terkadang kita
tidak menjadi gembala, pelayan atau pemimpin yang baik. Ternyata Tuhan tetap dan selalu hadir di dalam kehidupan kambing domba yang Tuhan sedang percayakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang memelihara, kalau Tuhan yang mengembalakan kambing dombanya, yaitu kita semua umat orang-orang percaya, maka tentu kita akan dibimbing, dibawa ke tempat yang baik. Dituntun, diarahkan, diingatkan, dipersatukan. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai domba-domba Allah. Bagi kita yang Tuhan percayakan memimpin rumah tangga, memimpin organisasi, memimpin persekutuan masyarakat, memimpin persekutuan gereja, semuanya ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ketika yang baik kita lakukan, kita pelihara persekutuan rumah tangga kita pelihara persekutuan gereja kita pelihara persekutuan pekerjaan kita, maka semuanya itu akan diperhitungkan Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya dengan baik, maka akibat dari perbuatan jahat, keji yang kita kerjakan, ada hukuman yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Poin yang pertama, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Sehingga apapun yang sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, tugas dan tanggung jawab apapun itu boleh kita kerjakan dengan pertolongan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan tidak mengutamakan keinginan dan keegoisan kita. Kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita peduli dan memberikan perhatian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sedang Tuhan percayakan untuk kita pimpin. Sebagai suami, istri, orang tua, tentu kita punya tugas dari Tuhan. Sebagai pengurus gereja, sebagai gembala, mungkin sebagai pendeta, ada yang harus kita kerjakan. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika kita dipercayakan untuk memimpin atau memiliki jabatan dalam perusahaan, kerjakanlah dengan baik. Dimanapun posisi dan keberadaan kita, tetap jadilah berkat. Kita tetap percaya apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita pribadi yang takut akan Tuhan, maka semua dapat diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya disebut sebagai domba-domba Allah. Kita punya gembala yang agung. Gembala yang akan terus memelihara. Gembala yang terus akan merawat. Gembala yang terus akan memimpin kita. Gembala yang terus akan membawa kita kepada kebaikan. Tentu yang paling penting, kita bersyukur karena gembala yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Poin yang ketiga, mengingatkan kita kembali ketika Yesus
sebagai gembala kita sudah menebus dosa kita, tentu itu bukan karena kebaikan kita sebagai domba-domba Allah, tetapi karena anugerah Tuhan semata, karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu kita menikmati karunia Tuhan dengan tetap hidup melakukan ketetapan kebenaran Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Roh Kudus menolong kami untuk melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.